Rifki misalnya kan. Ngerpetane sapa deh iki. Pola kalimatnya sama dari YN Kendari. Iki tulisan dhewe apa nyilitekane kalimat wong liya? Sendiri Pak, cuma sumbernya dari Ndi wong kana sumbere kok. niku saya jadikan satu di sumber Ka iso ono jenenge auto plagiasi. Coba Is. Coba ayo ngene iki secara umum ya kamu melihat saya. Ayo kamu ya. Nah kalau ini kan seakan tulisannya sendiri ya. Iya kan nggak ada anunya itu. Ngomong prosedural manajemen appropriate ngene-ngene iki ayo. Ya, sebagaimana dikatakan X bahwa ada 4 pendekatan. Kan jelas berarti kan sebagaimana dikatakan menurut pendapat X dikatakan bahwa mengimplementasikan kan jelas kalau begini kan didasari 4 pendekatan. Ini kan berarti sanadnya kan jelas. Kalau ini ngeklaim tulisannya dewe kan ngono. Klaim terus ini sampai gini misalnya ya sampai gini diberi footnote. Nah, sini diberi footnote kan jelas anunya itu. Yo lek cara berling ya kuwabe kopian seret kuwabe 20 halaman 49 nih akhirnya dia daftar pustakanya punyanya ini ya kemelingkan niku ya. Ini tulisanmu dewe kan nggak ada. Nah kalau seperti ini namanya merangkum atau yang menulis ulang kan begitu. Ini namanya autoplagiasi. Ya ancaman penjaranya 2 tahun penjara. Mau coba ya silakan kan begitu. Mumpung masih jauh gitu loh. Enak mak kelihatan tugas saya tebel gitu kan. Kata aku nulis wakai. Padahal sebenarnya ini malah menjerumuskan sampean gitu kan. Ini kejahatan akademik paling parah gini-gini gitu. Karena mau minjem sandal itu harus izin, apalagi ini hasil pemikiran orang kan ya. Yang ini seakan-akan milik kita, padahal milik orang lain kan begitu. Nah, di sini diberikan footnote misalnya. Katakan siapa gitu kan. Nah, kalau begini kan jelas loh. Robinson misalnya. Kan begitu pendapatnya. Nah, jadi ini nggak bisa nggak bisa dianalisis. Ya, kita nggak tahu, akhirnya kan jadi ragu. Ini campuran begini ya, campuran tapi tidak jelas identifikasi mana tulisan asli kalimatnya sendiri, mana kalimat orang lain kan begitu. Ini kan digabung-gabungkan sehingga kemudian terlihat tebel. Dihindari ngono-ngono itu enak, gugur tugas kewajibannya cepat, tapi nanti jadi susah kamu itu. Pak, kalau nulis rujukan yang sebenarnya Al-Quran bagaimana? Ya dilihat ini Al-Qurannya diambil dari mana? Penulisnya? Iya ada kan di Al-Quran terjemah itu ada Kementerian Agama misalnya. Kan dilihat di covernya kan ada anunya itu. Kalau itu software ya software aplikasi berapa kan begitu kan. Misalnya kalau ini misalnya kalau Al-Quran digital misalnya ditulis Al-Quran digital ditulis Al-Quran digital, karangannya siapa, software buatannya siapa kalau itu berbentuk Android. Kalau berbentuk
buku ya Al-Quran terjemahan Al-Quran Kementerian Agama tahun berapa kan ada sama kayak buku ditulis itu. Subjeknya Pak. Lah iya Kementerian Agama. Makanya Kementerian Agama. Iya. Bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan itu kan Al-Quran yang dikeluarkan versi Kementerian Agama. Judulnya Kementerian Agama apa Kementerian Al-Quran dan terjemahan misalnya gitu. Dia bukan pengarangnya. Dia itu membuat terjemahan versi Kementerian Agama. Makanya kalau itu versi Android ditulis aplikasi Android Al-Quran digital versi siapa gitu, muatan apa begitu. Yang penting itu jujur gitu kan. Kalau itu dari hasil ceramah khutbah Jumat tulis hasil khutbah Jumat pada hari ini oleh Kiai Haji siapa pada jam sekian. Kalau wawancara juga. Iya, wawancara dengan bapak siapa dengan topik ini jam sekian di ruangan ini. Ya begitu, ya tulisnya. Benar-benar jujur. Jujur gitu loh. Bahwa ini loh yang paling tinggi di atas ilmiah itu kejujuran. Gitu. Yang paling mahal kan itu. Wong pinter gak jujur malah bahaya. Ya kan malah bahaya. Jadi makanya dia tidak disebut cerdik, tapi dia curang gitu kan. Curang itu malah bahaya itu. Kalau maling pintar tuh malah bahaya. Lek maling bodoh paling enggak nyolongnya gak larang-larang, bener-bener kan gitu. Jadi begitu cara nulisnya ya. Saya punya nggak contohnya ya, kayak contoh ya, saya kayak ndi ya nih. Misalnya Pak Wildana ini bagus ini Pak Wildana ini. Poin apa ini ya? Nih misalnya contoh hasil observasi disertasi punyanya Pak Wildana ini bagus ini. Disertasi itu S3 ya Pak? Iya, disertasi S3. Kok moro-moro ya? Hah? Biasa Ustadz Wildana itu. Iya ini mahan. Pernah diajar? Dan beliau penelitian bareng teman. Di mana? Bahasa Libya. Peneliti bahasa Libya. Kok moro-moro hilang tak ingin kuda? Oh, sampai dialognya itu kan gitu. Berusaha bergabung dengan jamaah hidup mereka antusias. Seorang warga berkata monggo. Begitu. Iya. Lagi bahasa Jawanya tetap dipertahankan, terus kemudian diterjemahkan. Padahal ini kegiatan dibak biasa, tapi kayak baca novel begitu. Satu ini kan ya, pengamatan dan wawancara Malang, di Kampung Merkosono ini lah begitu. Ya sebuah kayak buku harian, tapi buku harian menarik ini, banyak ilmunya begitu. Kok hilang ya punyanya si tadi ya? Emang mesti disip apa durung mang ya? Ini Widi mang. Khawatirku gak durung disip. Durung kesip tadi mang. Masukan dari saya tadi itu. Error lagi mang. Ya coba diingat-ingatnya. Pakai video. Ya di videonya ada, nanti saya upload nanti. Makanya saya gabung begini. Fokus nulis satu titik tapi dalam.
Jangan melebar kemana-mana. Terlalu umum itu ya apa yang dipelajari nggak ada gitu kan. Nanti sama seperti kamu menginginkan seorang suami kan ya. Nanti kalau dicintai secara umum oleh banyak pria itu asik kan? Sama dengan itu. Satu fokus pendalam tuntas. Nah gitu. Jadi ibarat nulis itu ya para cari suami, neliti itu ya para cari suami kan begitu. Jadi dionceki sampai benar-benar dapat keilmuan yang kayak misalnya beginilah oleh sederhana. Fungsi sarung ada berapa yang kamu ketahui? 5 sarungan Pak. Hah? Cuma satu kan? Karena orang awam nggak diteliti. Nah, berdasarkan penelitian fungsi sarung itu ya ada 50 lebih. Oh, kok bisa Pak? Iya. Kalau diteliti. Minggat dari rumah, ya kan? Kabur dari penjara, kan? Untuk piknik, untuk roda, kan gitu. Untuk minggat dari rumah, kan? Bisa pakaiannya kan pakai itu. Jadi fungsi teori itu ya tadi memperjelas fenomena yang kita teliti kan begitu. Ya, bagi orang Arab Saudi ya, karena nggak ada sawah, nggak ada sawah nih di Arab Saudi ini. Kalau ngomong beras ya arus, padi arus, upo, wah, ngomong Indonesia karena suka makan nasi ya. Oleh sadurunge dadi kalau di sawah namanya apa? Padi. Kalau sudah dipanen gabah. Kalau seleb. Wah, kalau sudah dimasak nasi. Kalau secuil beras upo. Kalau masaknya kelamaan bubur. Karena itu tadi. Ahlinya makan nasi ya ini spesifik istilah-istilahnya kan begitu. Ya, semakin spesifik itu berarti menunjukkan kedalaman ilmu, menguasai. Jadi mendefinisikan satu lebih konkret kan begitu. Ya, orang-orang nggak tahu yang seperti itu nggak tahu, karena nggak ada sawah di sana. Hanya satu kosakata itu yang dia punyai. Samanya kita dengan menulis ini kan begitu. Jadi ya, jangan digebiahuya kan ini kan tahu digebiahuya. Disamaratakan. Nah ini kan sama aja bahwa laki-laki itu Pak ini buaya darat. Pokoknya secara umum laki-laki itu buaya darat. Pokoknya senengannya kan berpikir secara umum gitu. Nah, ya tidak lihat case to case. Nah, orang belajar ilmu itu case to case ya. Kamu belajar manajemen pendidikannya masih secara umum di dalam mata kuliah manajemen pendidikan itu ada manajemen humas, ada manajemen MSDM kan gitu. Di dalam SDM masih ada lagi, ada rekrutmen, ada evaluasi kinerja misalnya begitu, ada perencanaan tenaga kependidikan. Di perencanaan ada lagi perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek ada lagi, ada rencana operasional. Ada perencanaan nasional dan sebagainya loh gitu. Jadi harus lebih spesifik lagi nulisnya ini. Nah, termasuk juga ini Yoyon Bachtiar ini bukunya tahun berapa di sini di footnote-nya ini kan begitu. Apa yang menarik dari pendapat Yoyon Bachtiar ini? Loh, apa sih? Pendapat Yoyon Bachtiar, kebijakan yang baik ketika kebijakan memiliki makna dan prinsip. Ditulisnya dalam artikel iki Yoyon Bachtiar nulis buku iki terus nulis artikel iki. Bukan, Pak. Oh, bukan. Gimana maksudnya? Bukan. Itu pendapatnya Yoyon Bachtiar itu cuma sampai itu loh, Pak. Kebijakan yang memiliki makna prinsip. Nah, terus ditulisnya ini nyanya kembali ke siapa? Itu penulis. Menulis siapa? Penulis artikel nggak saya.
Bulet ya enten ya. Iki nek judulnya sono judulnya nek kene judulnya mana apa? Oh. Ngapain mau judul lagi kan begitu. Jadi ini paradigma dia ngerjain tugas itu sepenting akeh-akehan. Jadi ini ya. Padahal saya kan tidak mensyaratkan itu. Saya nulis satu paragraf bang itu. Satu paragraf itu apa? Ya untuk sampel. Tadi nulis secara jujur. Ya kalau kamu sakit ke dokter kalau kamu nggak jujur, dokternya itu gimana beri resepnya? Bingung. Jangan salah nanti malah praktek. Kayak obat yang salah kan ngono. Jadi ini nggak perlu ya Pak ditulisnya artikel. Ya nggak perlu ya awakmu mempertebal halaman ini kan. Kalau misalkan mengangkat tema, diangkatnya tema ini itu juga nggak perlu Pak. Apa? Misalkan biasanya kan saya ini ku buat artikel gini ngoten. Jadi sebelum masih bagian pendahuluan itu mesti ada ditulisnya artikel ini dengan judul kalau mboten diangkatnya tema ini ngoten. Mboten berarti enggak harus. Ya samanya kamu ditembak cowok ya. Saya nembak kamu berdasarkan topiknya seperti ini. Itu bertele-tele apa enggak? Karena kamu bisa merasakan sebenarnya ya. Saya maksud hati ke sini ini berdasarkan topik WA kemarin yang saya chat kamu itu, saya ingatkan kembali ya. Mulai. Ya seberapa penting itu ditegaskan kembali. Ya, makanya kan kemudian timbul praduga yang tidak mengenakan bahwa itu hanya sebagian dari kucing akal-akalannya dari penulis untuk memperbanyak halaman aja biar kelihatan tebel kan begitu. Kalau saya menangkapnya ke situ, ya kan? Karena tidak ada urgensinya, tidak ada pentingnya, gitu kan? Mau halamannya tipis, masuk diingatkan kembali. Ya kalau berseri ya, kayak ensiklopedia misalnya ya, berjilid-jilid misalnya. Karena sangat tebalnya, misalnya begitu, nggak perlu bisa diingatkan kembali membaca misalnya begitu. Tapi itu bukan satu yang penting dan tidak menarik. Apalagi kalau itu diletakkan di paragraf pertama ya. Paragraf pertama itu kan mahkotanya tulisan ya. Orang tertarik untuk melanjutkan bacaan kita ya ada paragraf pertama, mintanya di situ gitu. Kayak kalau deskripsi kayak latar belakangnya tuh Mas. Ya itu kalau dalam koran namanya lead ya, lead itu ya orang itu memutuskan untuk meneruskan bacaannya itu kan dari satu yang pertama, kesan pertama. Nah kesan pertama itu ya dilihat dari judul dan paragraf pertama biasanya pandangan matanya kan di situ. Nah, misalnya ya kalau dia ngomong kebijakan ya beri contoh kebijakan yang kemudian merugikan lembaga pendidikan. Contohnya mana? Setelah fenomena itu menjadi pelajaran bagi kita agar dalam mengimplementasikan kebijakan itu lebih serius, lebih disiplin misalnya. Ini nggak ada angin, murmur kan bla 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 kebijakan. Contoh kasusnya apa yang merugikan atau yang positif atau negatif terhadap lembaga. Nah ini sebagai cerminan gitu kan. Oh ada problem besar di sana bahwa kebijakan itu tidak bisa dibaca hanya per kata, per kalimat. Namun ternyata di balik itu semua memiliki dampak besar. Ada 5 dampak besar yang kemudian kalau kita misinterpretasi terhadap kebijakan atau salah menerapkan kebijakan itu memiliki dampak yang luar biasa besar bagi siswa, bagi lembaga, bagi siapa gitu. Ini tidak hanya menyangkut satu orang, banyak orang, makanya menjadi penting ini. Ya begitu. Gimana? Nah, lulus lagi ya.